Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 8 Agustus 2023 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa, pekan ke-18 masa biasa, juga merupakan peringatan Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah. Para sahabat, kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius, bab 15, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, seorang guru berkata kepada muridnya, "Seperti ikan mati kalau ada di dataran, begitu pula engkau akan mati di tengah kesibukan duniawi." Untuk hidup, ikan harus kembali ke air. Engkau harus kembali ke dalam keheningan. Lalu murid itu bertanya, "Apakah saya harus meninggalkan semua kegiatan saya lalu masuk ke dalam suatu biara?" Sang guru menjawab, "Pasti tidak. Tetapi engkau dengan kesibukanmu, tetaplah kembali ke hatimu." Para sahabat, adat istiadat dalam budaya bangsa-bangsa diciptakan untuk menjadi pedoman bagi semua orang. Adat istiadat itu menjadi semacam common value yang memberi jalan untuk menjaga ketertiban umum, menjaga kualitas moral sosial, dan sebagainya. Apakah Yesus menolak adat istiadat orang Yahudi? Tentu saja tidak. Tetapi Yesus menolak adat istiadat yang menjadi sebab orang mengingkari belas kasih dan kebaikan Allah. Andai kata itu menjadi dorongan untuk lebih mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, tentu itu bukanlah sebuah masalah. Yang dipermasalahkan Yesus ialah adat istiadat itu membuat mereka menjadi munafik. Bagi Yesus, kemunafikan adalah pintu menuju kehancuran jiwa. Adat istiadat sebenarnya bisa memperkaya penghayatan iman kita. Kalau kita jadikan itu sebagai sumber inspirasi agar lebih teguh dan kreatif
dalam memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Di sana pasti banyak terkandung nilai-nilai moral yang mendidik, baik untuk individu maupun untuk komunitas-komunitas sosial. Maka yang perlu dilakukan apa? Yakni menempatkan Kristus sebagai ukuran. Injil dan tradisi spiritual menjadi filter yang menyaring semua kebiasaan itu, sehingga akhirnya kita hanya berpegang pada kehendak Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa berpegang pada kehendaknya? Kita menyadari bahwa di dunia ini ada sejumlah norma yang melawan kehendak Tuhan dan suara hati manusia. Misalnya pendapat begini, seorang bersalah besar haruslah dihukum mati. Yang tidak seagama dengan mayoritas tidak boleh menjadi pemimpin rakyat. Hal serupa dapat dikatakan tentang ketetapan mengenai barang haram dan halal. Dalam diri manusia yang terdalam ada hati, dan hati itu sungguh hal yang terpenting dalam hidup manusia. Hati manusia yang jauh dari Allah dan dari kasih tentu saja tidak peduli pada kehendak Tuhan. Apa saja yang dikehendakinya ditetapkannya sendiri. Demikianlah kemudian lahir yang namanya kekerasan, paksaan, dan perang. Maka sebenarnya apa saja yang diciptakan Allah, pastilah itu baik. Inilah yang seharusnya menjadi norma abadi. Karena itu para sahabat, kata kasih selalu menyebarkan kasih dan kemerdekaan. Sementara kata kekerasan selalu melahirkan dominasi dan perpecahan. Allah Bapa selalu berkehendak baik kepada kita anak-anaknya. Memang kehendak Bapa itu senantiasa menerima dan mengampuni kita. Namun kita pun dipanggil untuk terbuka dan mau bekerja sama dengan kehendak Bapa. Kerjasama itu antara lain tampak dalam sikap terbuka dan rela terus-menerus menjaga jiwa dan hati yang bersih serta jernih. Hati bersih dan jernih terungkap pula dalam kata-kata yang baik dan penuh kasih. Sebagaimana juga Santo Dominikus yang kita peringati hari ini mengingatkan agar setiap orang menjaga mulutnya. Semoga mulut kita senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata penuh kasih yang memang keluar dari kejernihan hati kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, bimbinglah kami dan hati kami, agar kami senantiasa bersih dan jernih, dan mata kami terbuka untuk melihat cahaya yang dipancarkan Yesus Putramu. Dalam diri Yesus kami disembuhkan dari kebutaan dan dituntun kepada cahaya kehidupan. Semoga kami selalu mengandalkan daya kekuatannya untuk melangkah menuju cahaya kehidupan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 8 Agustus 2023. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat
jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.